Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Baik bukan? Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. Kembali bersama Ibu dalam pembelajaran tematik kelas 5, tema 9, subtema 1, 2, dan 3 yang merupakan ringkasan materi bagian ketiga. Yang pertama kita akan membahas tentang tangga nada. Kalian bisa buka bukunya di halaman 12. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang, mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada berfungsi untuk menciptakan keindahan yang meliputi melodi, ritmis, dan keharmonisan pada sebuah lagu. Tangga nada terdiri atas tangga nada diatonis, yaitu tangga nada yang menggunakan 7 nada pokok. Tangga nada diatonis terbagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor yang memiliki interval 1-1,5, 1-1,1,5, dan mempunyai ciri-ciri antara lain lagu-lagunya bersifat riang gembira dan bersemangat. Yang kedua ada tangga nada diatonis minor yang mempunyai interval 1,5, 1-1,5, 1-1. Dengan ciri-ciri antara lain, lagu-lagunya bersifat sedih dan kurang bersemangat. Berikutnya ada tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 5 nada pokok. Tangga nada pentatonis terbagi menjadi slendro dan pelok. Tangga nada ini lebih sering digunakan dalam lagu-lagu daerah. Dan telah kita bahas secara lengkap pada pertemuan yang lalu. Dan kalian bisa buka buku tematik tema 6 dan 7, juga buka buku catatan kalian untuk mengulang kembali penjelasan tentang hal ini. Berikut kita akan membahas alat musik. Alat musik terbagi menjadi 2, yaitu alat musik melodis, yaitu alat musik yang bernada dan mempunyai irama. Contohnya adalah recorder, atau disebut juga alat musik tiup, misalnya suling. Lalu ada gitar. Ini adalah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Ada piano, adalah alat musik yang memiliki papan ketik atau papan tangga nada. Piano dimainkan dengan cara ditekan. Dan biola adalah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara digesek. Yang kedua ada alat musik ritmis, yaitu alat musik tidak bernada dan digunakan untuk keteraturan irama lagu. Contohnya adalah tamborin, rebana, drum, dan gendang. Cara memainkannya biasanya adalah dengan dipukul, baik dengan tangan secara langsung maupun dengan bantuan stick. Berikut ini adalah gambar alat musik melodis. Dan ini alat musik ritmis. Berlanjut ke pola lantai tarian daerah. Pengertian dari pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh penari dalam sebuah tarian. Jenisnya ada pola lantai lurus atau vertikal, pola lantai diagonal, dan pola lantai melengkung. Fungsi dari pola lantai adalah untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak pada tarian. Berikut adalah contoh pola lantai yang digunakan pada tarian daerah. Yang pertama adalah tari piring dari Minangkabau yang menggunakan pola lantai garis lengkung dan membentuk lingkaran. Lalu ada tari saman dari Aceh yang menggunakan pola lantai garis lurus. Lalu ada tari jaipong dari Jawa Barat yang menggunakan pola lantai lurus dan zigzag. Dan contoh lainnya dapat kalian baca di buku tematik kalian pada halaman 107. Beralih ke karya seni rupa daerah. Ciri-ciri karya seni rupa daerah adalah bersifat kedaerahan, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah wilayah setempat, seperti mengandung simbol-simbol bermakna,
sering digunakan untuk upacara adat dan kehidupan sehari-hari, serta dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan sekitar. Kemudian corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Karya seni daerah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi individu, yaitu sebagai media untuk mengekspresikan cita-cita, emosi, dan rasa seseorang. Kemudian fungsi sosial, yaitu sebagai media pendidikan, media hiburan, media komunikasi, dan media keagamaan. Berdasarkan coraknya, karya seni rupa terbagi menjadi yang pertama, karya seni rupa dua dimensi. Contohnya adalah batik, kain tenun, dan kain songket. Yang kedua adalah karya seni rupa tiga dimensi. Contohnya adalah ukiran kayu, patung, dan keramik. Lalu berdasarkan jenisnya, karya seni rupa dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni adalah seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Contohnya adalah lukisan dan patung. Kemudian ada seni rupa terapan, adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi tapi tetap memperhatikan segi keindahan. Contohnya adalah batik, ukiran kayu, dan gerabah. Sekarang kita akan mempelajari tentang batik Indonesia. Yang pertama kita mempelajari tentang sejarahnya. Batik berasal dari zaman nenek moyang pada abad ke-17 yang ditulis pada daun lontar. Saat itu motif batik didominasi dengan bentuk hewan dan tumbuhan. Dalam perkembangannya banyak corak atau motif batik tercipta, misalnya motif abstrak yang menyerupai awan, relief candi, dan wayang. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang batik telah dipakai oleh semua kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi bahwa batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Selanjutnya kita bahas tentang perkembangan batik di Indonesia. Di daerah Pekalongan, diperkirakan batik sudah ada sekitar tahun 1800-an. Seiring perjalanannya, batik Pekalongan mengalami perkembangan yang lebih pesat dibanding daerah lain. Motif batik Pekalongan dipengaruhi oleh interaksi penduduk asli dengan pendatang, misalnya dari Cina, Belanda, Arab, India, dan Melayu. Berlanjut ke jenis batik, dilihat dari cara pembuatannya. Yang pertama ada batik tulis yang dibuat dengan cara ditulis di atas kain putih menggunakan canting dan malam atau lilin batik yang dicairkan. Yang kedua ada batik cetak, yaitu pembuatan batik menggunakan cetakan motif. Yang ketiga batik printing, yaitu pembuatan batik menggunakan mesin print yang untuk mencetak motif batiknya. Dan yang keempat, batik jumputan yang dibuat dengan cara mencelupkan kain pada pewarna dengan teknik ikat, celup, rintang. Berikut ini adalah jenis batik yang ada di Indonesia. Kalian dapat melihatnya di buku kalian di halaman 157 sampai 163. Setelah kalian mempelajari ringkasan materi yang Ibu berikan, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tulis jawaban kalian seperti biasanya dan akan kita bahas pada pertemuan tatap muka mendatang. Insya Allah. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ceria. Sampai bertemu kembali di pembelajaran tematik berikutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.